Hei, jangan deket-deket mobil saya, nanti lecet. Itu mobil mahal tahu. Ini uang parkirnya buat sebulan. Pernahkah kamu membayangkan, orang yang setiap hari kamu hina justru menjadi satu-satunya orang yang menyelamatkan hidupmu? Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Potongan pahit dari cerita kehidupan nyata yang sering kita lewatkan begitu saja. Di bawah terik matahari, berdiri seorang tukang parkir biasa, 30 tahun, pakaian lusuh, wajah lelah. Setiap hari ia dimaki, direndahkan, dianggap tak lebih dari bayangan di samping mobil mewah. Dan wanita itu, CEO muda, kaya, berkuasa. Dunia tunduk padanya. Tak ada yang menyangka, suatu hari roda nasib berputar ke arah yang paling kejam. Dalam hitungan detik, semua yang ia banggakan runtuh. Tubuhnya lumpuh, hidupnya hancur, jabatan dan uang tak lagi berarti apa-apa. Lalu muncul satu pertanyaan besar yang menggetarkan. Siapa yang akan menolongnya sekarang? Saat semua orang pergi, saat harapan nyaris mati, justru lelaki yang dulu paling sering ia hina berdiri paling dekat. Tanpa dendam, tanpa tuntutan, tanpa syarat. Ini bukan sekadar cerita. Ini cerita inspiratif tentang harga diri, keikhlasan, dan kemanusiaan. Tentang bagaimana hidup bisa membalikan peran dalam satu kedipan mata. Dan sebelum kamu menilai siapa yang paling rendah di dunia ini, cerita ini akan membuatmu bertanya, jika posisi kalian ditukar, apa kamu masih sanggup memaafkan? Tolong tulis di kolom komentar. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini, kita mendengarkan sebuah kisah nyata yang pilu tentang tukang parkir yang selalu dihina. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, lelaki itu sudah berdiri di bawah plang parkir klinik kecantikan yang catnya mulai pudar. Usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya tidak tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari, kaos lusuhnya sudah kehilangan warna aslinya. Namanya jarang orang tanyakan, di mata banyak orang ia hanya tukang parkir. Setiap hari sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah menyapu area parkiran, memunguti daun kering, menggeser batu kecil, memastikan tak ada paku atau pecahan kaca yang bisa melukai ban mobil pelanggan. Tangannya kasar, penuh bekas kerja keras, tapi gerakannya selalu pelan, seolah ia takut mengganggu siapapun. Di depannya berdiri sebuah klinik kecantikan mewah. Dinding kaca bening, pintu otomatis, wangi parfum mahal yang kadang terbawa angin sampai ke parkiran. Perempuan-perempuan berpenampilan rapi keluar masuk. Wajah mereka nyaris tanpa celah. Dunia yang berkilau, sangat jauh dari hidup lelaki itu. Namun setiap kali sebuah mobil berhenti, ia selalu sigap. Bukan hanya mengatur parkir, ia mengambil lap kecil dari saku celananya, lap yang sudah dicuci berkali-kali, lalu dengan sukarela membersihkan debu di kaca, spion, bahkan kap mobil. Tanpa diminta, tanpa berharap imbalan. Bagi orang lain mungkin itu terlihat aneh, tapi bagi lelaki itu, membersihkan mobil adalah caranya bekerja dengan hati. Tak banyak yang tahu, ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya dulu seorang tukang pijat keliling, ibunya penjual sayur di pasar. Sejak kecil ia diajarkan satu hal, kalau hidupmu kecil, jangan kecilkan hatimu. Kalimat itu menempel kuat, tumbuh bersama luka dan kelelahan hidupnya. Setiap tetes keringat yang jatuh di parkiran itu seperti pengingat tanggung jawabnya pada keluarga di rumah. Ia bekerja bukan untuk terlihat, tapi untuk bertahan, untuk mengirim uang, untuk hidup dengan jujur. Hari itu, sebuah mobil hitam mengilap berhenti tepat di depannya. Mobil yang selalu datang dengan aura berbeda. Ia belum tahu bahwa dari mobil itulah hidupnya akan berubah. Ia menunduk, membersihkan kaca depan dengan hati-hati. Tak ada senyum yang dibalas, tak
Tak ada sapaan amah, hanya tatapan dingin dari balik kaca gelap. Lelaki itu tidak mengeluh, ia hanya berpikir dalam hati, apakah kebaikan memang selalu harus terlihat? Kisah ini bukan dongeng, ini kisah nyata kehidupan keluarga, tentang seseorang yang berdiri di tempat paling rendah, tapi menyimpan hati yang paling tinggi. Sebuah cerita inspiratif yang dimulai dari parkiran sempit dan akan membawa kita pada pertanyaan besar tentang keikhlasan, harga diri, dan kesombongan manusia. Mobil hitam itu kembali datang, mengilap, mahal, dan selalu berhenti dengan cara yang seolah ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa di tempat itu. Dari balik kemudi turun seorang wanita muda dengan setelan mahal, sepatu hak tinggi dan wajah yang nyaris sempurna. Ia adalah seorang CEO perusahaan ternama, nama yang sering dibicarakan orang, wajah yang sering muncul di media bisnis. Begitu pintu mobil dibuka, aroma parfum mahal langsung menguasai udara parkiran. "Mas, jangan berdiri terlalu dekat," bentaknya tajam, bahkan sebelum lelaki itu sempat mengatur posisi parkir. Tukang parkir itu refleks mundur setengah langkah. Tangannya yang tadi memegang lap terhenti. Ia mengangguk pelan, lalu tetap membersihkan kaca mobil seperti biasa. Hatinya sudah terbiasa, kata-kata seperti itu bukan hal baru baginya. Tapi bagi wanita itu, seolah tak pernah cukup. "Mobil saya mahal, jangan disentuh sembarangan," katanya lagi dengan nada merendahkan. Matanya menilai lelaki itu dari ujung kepala sampai kaki, seolah melihat sesuatu yang kotor. Padahal ia hanya ingin membersihkan debu tipis yang menempel. Setiap hari, setiap kali mobil itu datang, selalu ada hinaan baru. Kadang tentang bajunya, kadang tentang pekerjaannya, kadang tentang hidupnya yang dianggap tak berarti. Seolah keberadaan tukang parkir itu adalah noda kecil yang mengganggu kesempurnaan dunianya. Orang-orang di sekitar pura-pura tidak mendengar. Karyawan klinik memilih menunduk. Tak ada yang berani membela. Jabatan dan uang membuat suara wanita itu terasa lebih benar dari siapapun. Namun lelaki itu tetap sama. Ia tidak membalas, tidak membentak, tidak menjelaskan. Ia hanya diam dan tersenyum tipis. Senyum yang sering disalahartikan sebagai kepasrahan. Padahal di balik senyum itu, ada pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Mengapa orang yang punya segalanya justru terlihat paling marah pada dunia? Ada satu hari ketika wanita itu memakinya lebih keras dari biasanya. Suaranya menggema di parkiran. Orang-orang menoleh. Tapi tukang parkir itu tetap menunduk, membersihkan spion mobil sampai berkilau. Bagi wanita CEO itu, sikap diam lelaki tersebut justru membuatnya semakin kesal. Seolah hinaannya tidak mempan, seolah lelaki itu memiliki sesuatu yang tak bisa ia sentuh. Ketenangan. Ia pergi dengan pintu mobil dibanting keras. Dan saat mobil mahal itu menghilang dari pandangan, tukang parkir hanya berdiri sebentar, menarik nafas panjang, lalu kembali ke pekerjaannya. Tak ada yang tahu bahwa setiap hinaan itu justru menanam pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang miskin? Yang berdiri di parkiran? Atau yang terjebak dalam kesombongan tanpa ujung? Dan tanpa disadari siapapun, roda takdir mulai berputar. Sebuah peristiwa besar sedang menunggu. Peristiwa yang akan membalikkan segalanya. Hari pertama, tukang parkir itu tidak terlalu memikirkannya. Mobil hitam mengilap itu tidak datang. Ia tetap berdiri di bawah plang parkir seperti biasa. Menyapu, mengatur kendaraan, membersihkan kaca mobil pelanggan lain dengan lap kecilnya. Semua berjalan normal. Terlalu normal. Hari kedua, ia mulai melirik ke arah jalan setiap kali suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Refleks. Seolah ada sesuatu yang ia tunggu, meski ia sendiri tak mengerti apa. Mobil-mobil lain datang dan pergi, tapi bukan yang itu. Hari ketiga, rasa aneh itu semakin jelas. Parkiran terasa lebih sunyi, padahal jumlah kendaraan sama. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tatapan tajam dari balik kaca gelap, tidak ada kata-kata yang biasanya menusuk harga dirinya. Dan justru disitulah kejanggalannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari makian itu telah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia berdiri mematung sejenak, menatap satu petak parkir yang selalu ditempati mobil hitam itu. Kosong, bersih, tak ada bekas ban. Tak ada bayangan sosok wanita CEO yang selalu membuat udara di sekitarnya terasa dingin.
Ada rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Bukan karena rindu dihina, tapi karena sesuatu yang tiba-tiba terputus tanpa alasan. Seperti kebiasaan buruk yang mendadak hilang, meninggalkan ruang kosong yang tak nyaman. "Kenapa ya, ibu itu nggak datang?" Gumamnya pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin liburan, mungkin sibuk. Dunia orang-orang besar memang jauh dari jangkauannya. Tapi entah kenapa, hatinya terasa tidak tenang. Setiap sore, saat parkiran mulai sepi, ia duduk di bangku kecil dekat pos. Matanya menatap jalan. Ingatannya melayang pada wajah dingin itu, pada kata-kata tajam yang selalu ia terima tanpa perlawanan. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya, apakah ia baik-baik saja? Pertanyaan itu membuatnya terkejut sendiri. Mengapa ia peduli pada orang yang selalu merendahkannya? Malamnya, di rumah kontrakan sederhana, ia terbangun dari tidur dengan perasaan gelisah. Bayangan mobil hitam itu kembali muncul dalam pikirannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Naluri yang selama ini jarang ia dengarkan, kini berbicara pelan tapi jelas. Keesokan harinya, parkiran tetap sepi dari makian. Dan di tengah kesunyian itu, tukang parkir menyadari satu hal penting. Ketenangan yang datang terlalu tiba-tiba kadang bukan pertanda baik. Bisa jadi itu adalah jeda sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Tanpa ia sadari, hari-hari tanpa hinaan itu adalah awal dari perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, suasana parkiran terasa lebih berat dari biasanya. Udara masih sama, matahari tetap terik. Tapi ada sesuatu yang menekan dada tukang parkir itu tanpa alasan yang jelas. Ia baru saja selesai membersihkan kaca sebuah mobil ketika seorang karyawan klinik keluar dengan wajah pucat dan langkah tergesa. Biasanya, karyawan itu hanya menunduk singkat lalu berlalu. Tapi kali ini ia berhenti. "Mas?" Suaranya ragu, seolah tak yakin harus bicara atau tidak. Tukang parkir menoleh. "Iya, Mbak." Perempuan itu menarik nafas panjang. "Ibu yang sering datang pakai mobil hitam itu," kalimatnya menggantung. Jantung tukang parkir berdegup lebih cepat. "Kenapa, Mbak?" "Kecelakaan, Mbak. Beberapa hari lalu." Lap di tangan tukang parkir terjatuh ke aspal. Suara kecil itu terdengar begitu keras di telinganya. Karyawan klinik itu melanjutkan dengan suara yang semakin lirih. "Mobil terguling di jalan tol. Operasi panjang. Saraf tulang belakang rusak. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya sama. Tubuh wanita CEO itu kini lumpuh. Sekarang beliau nggak bisa jalan, Mas. Bahkan duduk pun harus dibantu." Tukang parkir itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam menatap kosong ke arah petak parkir yang biasa ditempati mobil hitam itu. Kosong, bersih, tak ada bekas ban. Tak ada bayangan sosok wanita angkuh dengan hak tinggi, tatapan tajam, suara penuh perintah. Sulit ia percaya bahwa orang yang sama kini terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. "Beliau depresi berat, Mas. Sering nangis, marah, nolak ketemu siapapun. Katanya hidupnya sudah selesai." Kalimat terakhir itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan yang pernah ia terima. Tukang parkir menunduk. Ada rasa sesak yang naik perlahan ke tenggorokannya. Bukan rasa puas, bukan juga rasa balas dendam. Justru rasa iba yang tak terduga. Ia terdiam lama, terlalu lama, sampai suara kendaraan lain kembali memanggilnya ke kenyataan. Di dalam hatinya, berkecamuk perasaan yang sulit ia jelaskan. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki segalanya, uang, jabatan, kekuasaan, bisa runtuh sedemikian rupa dalam sekejap? Dan bagaimana mungkin dirinya, yang selama ini dianggap tak berarti, justru merasa ingin menolong? Hari itu, ia bekerja tanpa banyak bicara. Gerakannya lebih pelan, tatapannya lebih jauh. Malamnya, ia pulang dengan pikiran penuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk wanita yang dulu tak pernah menganggap ia ada. Tak ada yang tahu bahwa di balik diamnya tukang parkir itu, sebuah keputusan besar mulai tumbuh. Keputusan yang akan mengubah takdir dua manusia dari dunia yang sangat berbeda. Butuh beberapa hari bagi tukang parkir itu untuk menguatkan niatnya. Ia bukan dokter, bukan terapis terkenal. Ia hanya lelaki sederhana yang mewarisi keahlian pijat refleksi dari ayahnya, seorang tukang pijat keliling yang dulu sering dipandang sebelah mata. Ilmu itu ia pelajari sejak kecil, bukan dari buku mahal,
tapi dari lantai rumah, dari telapak kaki orang-orang kecil yang datang membawa rasa sakit dan harapan. Dengan perasaan ragu, ia akhirnya memberanikan diri menyampaikan niatnya melalui karyawan klinik. Tak lama kemudian, ia diizinkan datang, bukan sebagai tukang parkir, tapi sebagai orang terakhir yang masih percaya. Di dalam ruangan yang sunyi dan dingin, wanita CEO itu terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tak ada lagi sorot percaya diri yang dulu sering melukai perasaan orang lain. Ketika ia melihat siapa yang datang, ada keterkejutan bercampur malu. "Kamu?" Suaranya bergetar. "Ngapain kesini?" Tukang parkir itu menunduk Ngapain hormat. kesini? Saya cuma mau coba nolong, Bu. Kalau Ibu berkenan. Tak ada kata maaf, tak ada permintaan. Hanya keheningan panjang sebelum wanita itu akhirnya mengangguk pelan. Anggukan orang yang sudah tak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Sentuhan pertama membuat air mata menetes dari sudut matanya. Bukan karena sakit, tapi karena perasaan yang lama terkubur. Setiap tekanan, setiap pijatan, membawa kenangan dan penyesalan. Tangannya yang dulu hanya dianggap kotor, kini menjadi harapan terakhir. Hari demi hari, proses itu berlangsung. Perlahan, penuh kesabaran, penuh doa. Ada hari ketika wanita itu menangis histeris. Ada hari ketika ia tertawa kecil karena untuk pertama kalinya, jarinya bisa bergerak. Dan pada suatu pagi, keajaiban kecil terjadi. Kakinya bergetar, lemah, tapi nyata. Tangis pecah memenuhi ruangan. Wanita CEO itu menangis seperti anak kecil. Tukang parkir itu hanya menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Bulan-bulan berlalu. Wanita itu bisa berdiri, Alhamdulillah, ya Allah, bisa melangkah, aku diberi bisa sembuhan. kembali hidup. Dengan suara penuh harap, ia menawarkan pekerjaan, jabatan, gaji besar, kantor mewah. Semua yang dulu mustahil. Tapi tukang parkir itu tersenyum. Senyum yang sama seperti di bawah pelang parkir. "Maaf, Bu, saya menolong bukan buat dibayar. Saya ikhlas." Ia kembali ke parkiran, ke tempat asalnya. Karena pada akhirnya, bukan uang yang membuatnya kaya, melainkan hati yang tak pernah kehilangan kemanusiaan. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita yang dibuat-buat, tapi sesungguhnya ia lahir dari kisah nyata kehidupan, dari potongan kecil realita yang sering kita abaikan. Di sudut parkiran sederhana, berdiri seorang lelaki yang tak punya jabatan, tak punya harta, tapi memiliki sesuatu yang jauh lebih mahal, hati yang ikhlas. Dalam cerita kehidupan nyata ini, kita belajar bahwa kesombongan bisa runtuh dalam sekejap, sementara keikhlasan tumbuh pelan, namun bertahan selamanya. Wanita yang dulu merasa paling berkuasa, akhirnya belajar berjalan kembali bukan hanya dengan kakinya, tapi juga dengan hatinya. Dan lelaki yang dulu tak dianggap, tetap memilih tinggal di tempat paling rendah tanpa kehilangan martabatnya. Inilah cerita inspiratif tentang manusia, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia pakai, mobil apa yang ia kendarai, atau jabatan apa yang tertulis di kartu namanya. Nilai manusia terlihat dari caranya memperlakukan orang lain saat ia merasa berada di atas. Kisah nyata ini mengajarkan satu pesan sederhana. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus tak selalu dibalas dunia, tapi selalu dicatat oleh kehidupan. Dan pada akhirnya, bukan mereka yang paling keras suaranya yang akan dikenang, melainkan mereka yang diam-diam memilih berbuat baik tanpa pamrih.